Untuk detailnya nanti pembelajaran Al-Quran mungkin nanti bisa berapa. Yang penting antara kita semuanya ini bahwa mempelajari Al-Quran atau kita katakan membaca Al-Quran atau kaitannya dengan proses belajar membaca Al-Quran, maka itu suatu hal yang harus kita syukuri bahwa itu tidak diberikan kepada semua orang. Ketika lewat Bugis sebagai Belanda, Bugis membuka program untuk bagaimana kita bisa mempelajari Al-Quran, maka itu sesungguhnya Allah sedang membuka pintu berkah dan rahmatnya untuk kita semuanya. Maka disayang kesempatan itu kita lewatkan begitu saja. Maka itu harus kita kita rasakan. Nanti insya Allah dengan kita mempelajari Al-Quran, membaca Al-Quran, mengamalkannya, maka nanti insya Allah pintu-pintu keberkahan itu akan terbuka bagi kita semua. Dan yang namanya berkah, mohon maaf, jangan terus kemudian dihubungkan selalu dengan aneh. Tazidul khair, tazidul nikmat. Berkah itu seperti itu. Semakin bertambahnya kebaikan dan semakin bertambahnya kemanfaatan. Juga jangan lupa kalanya berkah itu an-nama itu artinya tumbuh. Insya Allah tidak akan pernah melupakan janji. Allah tidak akan pernah membenci dari hadis yang pertama yang perlu kita pahami bersama. Rasulullah bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, khair itu maknanya yang terbaik. Khairukum yang terbaik di antara kalian man ta'allam al-Quran, yaitu orang yang mempelajari Al-Quran wa'alama dan mengajarnya. Meskipun kita baru bisanya dengan satu huruf, maka ketika kita mau mengajarkan kepada yang lain, maka disuruhlah letak yang terbaik di antara kita. Atau dengan bahasa yang lain, napoli sing marai, sing ngajari atau yang belajar itu di hadapan Allah punya derajat yang sama. Bukan berarti guru ngaji itu derajatnya lebih tinggi di sisi Allah, bukan. Tapi Allah menilainya khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Dan perlu diingat, khair itu adalah terbaik dunia sampai akhir. Sehingga dalam proses belajar mengajar Al-Quran, maka ada satu hal yang itu sebetulnya tidak sesuai dengan hadis ini. Ketika ada orang yang baru belajar Al-Quran, atau karena katakanlah orang yang belajar Al-Quran kok kita salah, itu berlawanan dengan hadis. Sehingga dulu saya diwanti-wanti oleh guru ngaji saya dengan hadis ini, khairukum man ta'allama al-Quran, yang terbaik di antara kalian adalah orang yang belajar dan mengajar Al-Quran. Maka wanti-wanti kita tidak boleh menyalahkan orang yang baca Al-Quran itu orang sendiri. Ini memang agak rumit asal membenarkan, tapi dengan bahasa yang tidak menyalahkan. Biasanya yang paling cepat disalah. Bila jilo wanti-wanti itu tidak boleh, karena hadisnya yang tadi itu manfaatnya. Terus prakteknya bagaimana? Jika nanti ada yang membaca Al-Quran belum sempurna, saya diminta untuk mengulangi. Cuma pada bacaan ini diulangi. Kok belum sempurna lagi? Diulangi.
Jika sampai 3 kali kau belum sempurna, diberikan ini cara membacanya seperti ini, tekniknya seperti ini. Bukan terus kemudian langsung salah kayak itu yang pertama. Sehingga insya Allah kita semua di sisi Allah, di hadapan Allah dinilai sebagai yang terbaik. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Kemudian hadis yang satunya lagi, alladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa mahirun bih ma'a syafaratil kiramil bararah. Walladzi yaqra'ul Qur'an wa yata'atta wa huwa 'alaihi saqun lahu ajrun. Alladzi yaqra'ul Qur'an mongko sawane wong kang maca Al-Qur'an, maka barang siapa yang membaca Al-Qur'an wa huwa mahirun bih, dan dia membaca Al-Qur'an itu dengan mahirun bih. Tingkatannya adalah mahir di sini mencakup bacaannya bagus, lancar dalam membaca. Terus kemudian tahu mana yang terkandung, kemudian yang ketiga bisa mengamalkan. Itu baru disebut mahir. Sehingga kalau hanya lancar membaca itu belum disebut. Dalam hadis itu disebutkan mama syafaratil kiramil bararah. Orang yang main baca Al-Quran itu besok di akhirat akan bersama para utusan Allah yang mulia lagi. Sehingga luar biasa. Allah memberikan tempat yang sangat mulia. Mama syafaratil kiramil bararah akan dikumpulkan bersama para utusan Allah yang mulia lagi. Terus kemudian yang kedua, ini yang menjadi motivasi bagi kita semua agar kita jangan terus kemudian merasa pesimis ketika kita membaca Al-Quran itu belum lancar. Walladzi yaqra'ul Qur'an wa yata'atta, dan adapun orang yang membaca Al-Quran wa yata'atta itu bahasa Jawa ini bukan baru gelukar dagat tapi belum lancar. Bahwa alaihi syakun, dan tampak berat lidahnya, kaku. Banding ucapan buruk itu belum fasih. Landur ajrani, maka baginya 2 pahala. Atasnya orang baca Al-Quran itu belum lancar, pengucapannya pun belum begitu fasih, belum benar, justru dia mendapat 2 pahala. Pahala yang pertama itu pahala dari kemauannya belajar baca Al-Quran. Pahala yang kedua adalah dari kangelan itu, sehingga tidak pantas jika itu disalahkan. Bahkan Rasulullah menyampaikan justru dapat pahala 2. Sehingga nanti dalam belajar baca Al-Quran kita jangan takut terus kemudian salah malah dosa. Tidak seperti itu. Itu membuat kita jauh dari Al-Quran, takut orang itu untuk belajar baca Al-Quran. Sehingga ini menjadi motivasi bagi kita semua agar kita senantiasa berusaha untuk membaca. Kemudian hadis yang ketiga, kaitannya dengan iman kita pada Al-Quran. Rasulullah bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, Al-Quranul syafi'un syafa'un wa makhilun musaddaq man ja'alahu amamahu qadahu ila jannah wa man ja'alahu khalfan dari sa'ahu ila. Al-Quran itu adalah syafaat, pertolongan yang akan diterima pertolongan oleh Allah besok di akhirat. Man ja'alahu amamahu, maka barang siapa yang menjadikan Al-Quran ini amamahu sebagai imamnya, kita mengikuti aturan-aturan Al-Quran. Qadahu ila jannah, maka Al-Quran
akan membimbing kita masuk ke surga. Waman ja'alahu khafadhari, tapi barang siapa yang menjadikan Al-Quran itu meletakkannya di belakang punggung, meletakkan di belakang punggung itu maknanya agar Al-Quran mengikuti hawa nafsu kita. Sa'ahu ilana, maka Al-Quran akan mendorong orang yang menjadikan Al-Quran seperti itu masuk ke neraka. Na'udzubillah ini ya, sebagai pengantar. Kemudian kaitannya dengan apa pembelajaran hari ini, kita masuk ke materi yang ringan, materi yang bisa. Ini namanya huruf Al. Ini kita anggap huruf ini tenggorokan. Ya, mau ini tenggorokan dulu lagi. Maka ada huruf yang makharijul huruf, tempat keluarnya huruf itu dari tenggorokan. Ini pangkalan huruf han ya, han ya, ini sini bukan an ya, tapi han ya, dan suara kayak ini kali jelas kayak gitu, sambil dirasakan, bukan sih, tapi letaknya di bawah. Dan ini prakteknya untuk mendeteksi suaranya seperti ini nanti. Ya, A, I, U, Ba. Kali kedua sana. A, I, U, Ba. Benar. Sini kita dipanggil. A, I, U, Ba. Sebenarnya ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. A itu letak ini di sini. A. Padahal di atasnya huruf H. Hadihu Ba. Ba. Kali tidak sini. Apa lanjut mati kali. Empat keluarnya lagi. Hadihu Ba. Tapi enggak ini kan. A, I, U, Ba. Senari. A, I, U, Ba. Enggak Hadihu Ba. Sehingga ngain gimana? Ni mu ba. Sehingga itu pakai ngadem. Ba terus. Ingat lo. Ni mu ba. Huruf ain ini bukan NG di Latin. Nek disukun pakai buat tapi ba. Ini mau ba. Bisa bu? Angin pun bika. Mulut. Artinya badan buka mulut. Enggak loh. Makhluk itu tempat keluarnya huruf berbeda. Ini ba. Aja saya ngiler deh. Ini ba. Ba. Huruf itu periksa kentok ya. Kentok lanang juga soalnya.
dan pakai alat kata suaranya yang kata suara suling ini ada ubah ya ya baca ghaib ghaib warna ikan nyebut ghaib betul apa dan saya huruf ghaib niki dia mempunyai sifat huruf di samping makhluk hurufnya benar dia mempunyai sifat huruf istilah itu bentuk mulut bunda suara yang keluar niku mangke nek disukun nggih tetep ngaten. Oke, tapi ghairil maut mboten maghrib tapi mau kalian ditahan suwantenipun ampun nganti balik itu mangke maghrib mau ghaib niku bentuk mulutipun dan suara yang keluar mangke nek dikasro niki nggih mencucu buat langsung tapi jadi ikan tadi akhir ini yang punya sifat hurufnya beda dengan penggosan bau buatan bangga tapi bau salah monggo bau sehingga dari dia begini kami ini sifat umum istirahat salah monggo satu saja gini lah huruf yang 6 ini mungkin jika sebelumnya itu ada nun sukun atau tanwin maka suara nun sukun atau tanwinnya dibaca jelas dan ini pun mungkin pelajaran bejana dibaca jelas nah ini dulu makhluk huruf terus dulu kayak buat bisa sempurna insya Allah ketika kita masih mau belajar kekurang sempurnaan kita dalam baca Al-Quran itu yang dimaklumi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi terus kemudian berhenti belajarnya dan bacaan kita belum sempurna, itu yang dinilai sebagai satu kesalahan. Insya Allah dengan kita masih belajar terus ini, insya Allah itu menjadi sebab kita dimaklumi atau diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba nanti huruf ini kita praktekkan di bacaan surat Al-Kahfi. Al-Kahfi. Hafal semua insya Allah. Jadi di Al-Kahfi di paling depan ada huruf ini. Nah, ini letaknya berdekatan. Letaknya berdekatan antara A dengan H. Al-Humul Takasur. Waalaikumsalam. Monggo sekali. Sampun siang. Sudah sepakat. Kita sudah sepakat gitu. Mungkin di setengah hari ngomong gitu. Ngaji itu baru dulu kamu nih, yang penting paham. Ya dari paham, ngaji terus. Ngaji meleh, sepanjang hayat ya Pak. Tersendiri? Sepanjang hayat. Sepanjang hayat. Sampai meninggal. Sampun siap mangke ritme utawi wajanipun mengikuti ketukan itu. Ampun
pun panjang-panjang niki biasanya terbawa di akhir surat kok panjang ya itu panjang. Salah ya Pak. Bukan salah, hanya kurang sempurna. Ya nggak boleh lupa. Kurang pas gitu. Kurang pas. Mungkin salah melawan hadis yang tadi itu. Sebelum siap, ta'awud dulu basmalah, terus kemudian kita bersama membaca surat At-Taharah. Mengikuti ketukan ulang gitu. Siap, 1, 2, 3, monggo ta'awud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, ini panjang. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo Pak, minta mriki Pak. Nyantai banget. Monggo lagi. Mungkin sarung-sarung sinau Pak. Nggih. Sampun nggih? Nggih. Pak Khatib dengan baca ta'awud, kita ulangi bareng-bareng. Wa idza quri'al Qur'an fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Jika kita akan baca Al-Qur'an maka bacalah ta'awud. Dengan kita membaca ta'awud maka kita mohon perlindungan kepada Allah dari setan. Siap? Siap. A'udzu basmalah kesanipun Pak Khatib saged nggih. Monggo sareng sedang kali 3 monggo. A'udzu billahi minasyaitonir Sampai monggo. Ada 2 huruf khalq, huruf tenggorokan yang tadi sudah ketemu. Al ha nek mboten dipas-paske biasane terus kemudian berubah huruf menjadi al ha. Nek kita baca Latin ya kan itu ditulis dengan ha ada. Oke, nek mboten tidak dikembalikan ke huruf aslinya, samare nek leh pembacaan itu menjadi al-ha. Al-hakum. Bukan salah, hanya kurang sempurna. Oke. Sekali lagi, mari monggo. Al-hakum takasur hatta zurtumul maqabir. Kados indok lanang. Hatta zurtumul maqabir. Bersama-sama dengan hatta. 1, 2, 3. Hatta zurtumul maqabir. Terus betul. Kalla sawfa ta'lamun. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Terus kalla ta'lamun ilmal yaqin.
termasuk huruf yang sudah tadi kita sampaikan yaitu huruf hal. Surat At-Takasur ini mari kita buka sedikit At-Takasur. Bermegah-megahan telah melelehkan kamu. Bermegah-megahan itu watafakhurun bainakum. Kalau Pak Slamet ini bermegah-megahan itu jadi orang megah ini bermegah-megah. Berlomba-lomba di dalam kemewahan dunia. Nek memiliki tafsiripun bermegah-megahan itu maksudnya bermegah-megahan dalam soal banyak anak. Banyak anak. Lajeng harta, pengikut kemuliaan dan seumpamanya telah melahirkan kamu dari utama. Pokoknya sing model seperti itu ingkang ngantos nyumpekaken akhirat taat datang Allah Subhanahu wa taala. Nggih, paham. Bahkan harus kita menyuruh pekerjaan itu ya mantap tenan. Kata Pak Slamet ini mangke kondur sami kuwi ya arep bareng nggih. Insyaallah. Aku njerani wong paling moyo banget memang kudu moyo. Kula niku mangke nek teng omah yo aman dus barang. Nggih. Ya macet barang. Memang harus seperti itu. Tapi jangan sampai terus kemudian kesibukan kita menikah melalaikan itu beribadah dan Allah Subhanahu wa taala. Nek wonten surat Al-Munafiqun niku dipun ngendikaken ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Nek seperti yang ini kalau kita terus menerus berpegang-pegangan ini sampai melalaikan beribadah kepada Allah, faulaika maka mereka itulah humul khasirun, orang-orang yang rugi dunia, lebih-lebih rugi akhirat. Boleh kita menikah ngoyo, tapi tidak boleh merugikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makin tidak rugi. Nek rugi tentunya misalnya orang duit utang kali pasrah masih sakit. Tapi di akhirat perbuatan sakit. Maka kita harus kembali kepada perintah Allah ini agar kita jangan melalaikan ibadah kita kepada Allah hanya disibukkan dengan urusan dunia. Nah, ini terus padahal pakaian harta benda, pakaian mengikut, pakaian keluarga kaitannya dengan anak cucu. Boleh kita menikah punya anak yang banyak, tapi juga boleh terus kemudian hanya karena anak, demi anak terus kemudian sampai terus kemudian menghilangkan ketaatan kita pada Allah Subhanahu wa taala.